saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dan juga berterima kasih kepada pimpinan teritori yang memberikan kesempatan kepada kami Divisi Gimpu Pipikoro untuk menyampaikan kesaksian perihal bertambahnya prajurit atau jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam pelayanan di Divisi Gimpu Pipikoro, juga menceritakan bagaimana dibukanya tempat-tempat pelayanan yang baru, adanya pembangunan fisik atau gedung, baik itu bersifat renovasi maupun pembangunan secara keseluruhan. Dan di dalamnya saudara-saudara sekalian kami boleh merasakan, kami boleh melihat betapa Tuhan begitu ajaib menolong, campur tangan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan tentu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, izinkan saya Mayor Wilson Pengei menyampaikan hal-hal tersebut atas nama Komda Divisi Gimpu Pipikoro Mayor Esra Mangela. Divisi Gimpu Pipikoro saudara-saudara adalah pengembangan pelayanan dari Divisi Kulawi. Pada tanggal 30 Juni 2021 yang lalu, pimpinan teritorial telah mentabiskan atau meresmikan dimulainya pelayanan di Divisi Gimpu Pipikoro. Dan sejak 1 Juli 2021 maka pelayanan di operasional pelayanan di Divisi Gimpu Pipikoro kami mulai. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk kita ketahui bersama bahwa Divisi Gimpu Pipikoro berkedudukan di Desa Tongua, Kecamatan Kulai Selatan, Kabupaten Sigi. Dan sejak 1 Juli itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di bawah kepemimpinan Mayor Esra Mangela sebagai Komandan Divisi, kami mulai merancang strategi, mulai berpikir apa yang harus dilakukan untuk pengembangan misi, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi pelayanan di Divisi Gimpu Pipikoro ini. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kurang lebih 5 bulan berjalannya pelayanan di Divisi Gimpu Pipikoro ini, ada beberapa kebahagiaan besar yang telah kami rasakan, yang telah kami terima dalam pelayanan ini. Dan saudara-saudara, kami boleh melihat betapa Tuhan ajaib, betapa Tuhan luar biasa. Kenapa saudara-saudara? Karena sejak dimulainya pelayanan Divisi Gimpu Pipikoro, ketika Komandan Divisi, pemimpin pelayanan wanita divisi beserta staf telah melakukan kunjungan pastoral dan melaksanakan beberapa kegiatan di korps-korps seperti pentabisan prajurit muda, pentabisan prajurit dewasa, pelantikan dewan pastoral korps. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, ada juga penerimaan anggota PKW. Di sini kami boleh melihat bagaimana Tuhan sudah mulai menuntun kami, bagaimana Tuhan sudah mulai berkarya dalam pelayanan, dalam misinya di Divisi Gimpu Pipikoro dan di beberapa korps. Saudara-saudara, teman-teman opsir di korps mulai juga memikirkan hal-hal penting untuk pengembangan misi di masa yang akan datang. Dibuktikan dengan dilaksanakannya pembekalan opsir setempat, pembekalan dewan pastoral. Ini adalah mempersiapkan personil korps untuk mengembangkan pelayanan itu, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalamnya. Nah saudara-saudara sekalian, kami juga mengucap syukur karena saat ini prajurit dewasa di Divisi Gimpu Pipikoro telah mencapai 7.200 prajurit. Maka kami sangat optimis saudara-saudara bahwa pada tahun 2022 prajurit dewasa di Gimpu Pipikoro akan mencapai 8.000 prajurit. Kenapa saudara-saudara? Karena saat ini kami memiliki 1.209 prajurit muda. Juga kami memiliki 225 rekrut. Inilah yang akan kami ramu, inilah yang kami akan perjuangkan, inilah yang kami terus bina untuk dilantik atau ditabiskan menjadi prajurit dewasa. Nah saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kebahagiaan terbesar lainnya adalah ketika pada tanggal 28 September sampai pada tanggal 1 Oktober kami telah melaksanakan raker perdana kami yang telah menghasilkan beberapa fokus simpel di tiap-tiap bidang
yang kami akan golkan pada tahun 2022. Saudara-saudara, kami bersyukur kepada Tuhan karena dalam raker ini juga kami memikirkan untuk keefektifan dan untuk mengefisienkan pelayanan misi, maka telah disepakati bersama pemekaran distrik dari 3 distrik yang dimana di dalamnya ada 39 korps dan pos luar, dimekarkan menjadi 6 distrik, saudara-saudara. Walaupun ada tantangan-tantangan, walaupun ada perdebatan-perdebatan kecil di dalamnya, namun semuanya telah mendapat solusi dan pada akhirnya melalui Dewan Divisi telah diputuskan mulai efektif tahun 1 Januari 2022 Divisi Gimpu Pipikoro memiliki 6 distrik. Oh, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, inilah kebahagiaan kami karena kami sangat meyakini melalui pemekaran distrik yang akan semakin membentangkan tenda, akan semakin memancangkan patok, dan semakin memperluas pelayanan misi lintas batas ini. Dan selanjutnya, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kami sampaikan bahwa dari hasil pemetaan kami ada 9 calon pos pelayanan yang akan dimekarkan dari 9 korps besar Divisi Gimpu Pipikoro. Ada juga 3 pos pelayanan yang sudah berjalan saat ini yang akan dinaikkan statusnya menjadi pos luar, dan juga ada 1 pos luar yang akan dinaikkan statusnya menjadi korps, yang semuanya masuk dalam program tahun 2022. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kami pun menaikkan syukur kepada Tuhan karena di bulan yang sangat istimewa ini bagi gereja kita Balak Selamatan yang berulang tahun 127 tahun di Indonesia, pos luar Bola Tompi dinaikkan statusnya menjadi korps. Nah, saudara-saudara, inilah sukacita kami. Dan selanjutnya, saudara-saudara, walaupun keadaan keuangan divisi kami sangat minim, masih sedang merangka, saudara-saudara, namun di tengah pandemi atau badai pandemi COVID-19, kami tetap melakukan aksi sosial di klaster terbesar penyebaran virus corona di Kabupaten Sigi, yang dimana klaster tersebut berada di wilayah pelayanan Divisi Gimpu Pipikoro atau di desa Maku Jawa. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, dan pada bulan Oktober terjadilah banjir bandang di Salua. Lalu teman-teman dari distrik Kantewu bersepakat untuk menyalurkan bantuan atas nama Divisi Gimpu Pipikoro. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, dalam keterbatasan kami mau melakukan bagi sesama. Dan harapan kami ke depan ini, kami lebih banyak lagi berbuat untuk sesama dalam aksi-aksi peduli sesama. Kebahagiaan terbesar kami berikutnya, saudara-saudara, atau selanjutnya, di mana pada tahun ini telah dilaksanakan beberapa peresmian rumah dinas Opsir, seperti Korps Mamu, Korps Onu, Korps Lawe, Korps Lagua, dan juga 1 gedung gereja diresmikan, yaitu Korps Palamaki. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan saat ini ada beberapa korps sedang mempersiapkan untuk pembangunan rumah dinas maupun gereja, dan telah dilaksanakan peletakan batu pertama, seperti rumah dinas Opsir di Korps Banasu, juga pembangunan rumah Tuhan atau gereja di Korps Piana, dan saat ini ada beberapa gedung gereja dan rumah dinas Opsir sedang dalam tahap pembangunan atau dalam tahap penyelesaian pekerjaannya. Semua ini terjadi oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan, dan tentunya saudara-saudara sekalian, semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di balik kebahagiaan-kebahagiaan besar yang telah saya sampaikan tadi, tentu ada juga tantangan-tantangan yang harus kami hadapi di masa yang akan datang ini, yaitu rencana pemerintah akan membuka akses jalan Trans Sulawesi, di mana jalan ini, saudara-saudara sekalian, akan melintasi kurang lebih 95% jemaat Balak Selamatan.
Dan kami mengatakan, atau saya mengatakan tadi, sebagai tantangan, karena bisa saja saudara-saudara sekalian, jemaat kita akan tersingkirkan dari wilayah-wilayah strategis ekonomi atau kantong-kantong produksi yang sangat luar biasa oleh pendatang, oleh mereka yang memiliki SDM, oleh mereka yang memiliki skill, oleh mereka yang memiliki modal besar. Tetapi hal ini juga saudara-saudara kalian tentu akan menjadi peluang besar. Menjadi peluang besar bagi jemaat kita jika mereka mau mempersiapkan diri sejak sekarang. Maka inilah tugas kami saudara-saudara, tugas kami saat ini dan yang akan datang, untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan arahan, masukan-masukan, mempersiapkan jemaat agar mereka tetap kuat, tetap kokoh, mempertahankan wilayah-wilayah mereka yang sangat strategis untuk pengembangan ekonomi, untuk mensejahterakan mereka. Oh saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, tentu ini adalah doa kita bersama. Sebab faktanya di lapangan adalah ketika ada akses jalan dibuka, maka orang pribumi seringkali tersingkir, pergi ke gunung-gunung dan orang-orang luar yang menguasai tempat-tempat strategis. Inilah tantangan kami, dan kami memohon juga didukung di dalam doa. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, harapan terbesar kami di masa-masa yang akan datang ini dalam mewujudkan visi misi teritori, visi misi pimpinan kami, yaitu dikuduskan untuk lintas batas, dikuduskan untuk misi lintas batas. Maka harapan terbesar kami supaya opsir setempat, semua jemaat di divisi Gimpu Pipikoro terus bertumbuh dalam kekudusan bagi misi lintas batas. Inilah harapan kami saudara-saudara. Namun semuanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jayalah terus bala keselamatan di Indonesia. Jayalah terus pelayanan divisi Gimpu Pipikoro, pelayanan yang baru dimulai ini. Biarlah Tuhan terus dimuliakan, diagungkan, dan kita semua terus menerima berkat-berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Selamat ulang tahun, bala keselamatan. Kiranya hati yang telah dikuduskan tetap kepada Allah dan tangan kepada sesama. Tuhan memberkati bala keselamatan. Happy birthday, God bless you. Tuhan akan terus memberkati bala keselamatan di Indonesia di masa-masa yang akan datang. Amin. Selamat ulang tahun yang ke-127. Haleluya. Haleluya. Hai, selamat ulang tahun untuk bala keselamatan yang ke-127. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat ulang tahun bala keselamatan yang ke-127. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat ulang tahun bala keselamatan yang ke-127. Tuhan Yesus memberkati. Dirilah